Intinya percaya saja ke Allah bahwa Allah pasti mencukupi dan menyelesaikan semua masalah kita. Kalau kita menyelesaikan itu nggak bisa, bukan kita yang menyelesaikan. Kita hanya menjalani, Allah yang selesaikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabbi. Selamat malam teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Saya doakan semuanya Allah sehatkan, Allah tenangkan, dan Allah ajaibkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan beberapa poin. Ya, ini keren banget buat kamu yang merasa punya hutang riba ya. Saya akan share pengalaman saya bagaimana saya terbebas dari hutang riba hanya dengan waktu 2 bulan. 2 bulan saja saat saya memaksimalkan keilmuan ini. Dan saya akan share ke kamu, maka tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Channel Gus Baraja upload 2 kali sehari, jam 12:30 siang dan jam 9 malam seperti layaknya video kali ini. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, saya ingin share ke kamu rangkuman dari bagaimana cara saya menyelesaikan hutang riba saya. Oke, bagaimana cara singkatnya saya menyelesaikan hutang riba saya secara ajaib, secara spiritual. Lagi-lagi yang harus dibangun adalah pemahaman tentang program ulang bawah sadar. Beberapa hari yang lalu saat saya upload video yang saya menjanjikan Anda untuk menemani Anda selama 1 bulan penuh dengan edukasi atau dengan materi-materi yang keren-keren, itu juga sangat menjadi landasan bagaimana cara saya melunasi hutang riba, bagaimana cara saya keluar dari hutang riba. Baik, saya mau cerita dulu sebelum masuk ke beberapa poinnya ya. Inisiatif dari hati saya untuk keluar dari riba itu jujur ya, itu dulu belum begitu kuat karena belum ada kemauan. Ini bicara hidayah sebenarnya. Nah, ketika saya benar-benar merasa bahwa betapa kejamnya riba, betapa bermasalahnya hidup kita kalau kita memutuskan mengambil dan terlibat dalam riba, itu luar biasa menyiksa kita, baik menyiksa perekonomian, juga menyiksa hati, bahkan menyiksa rumah tangga kita. Kenapa? Karena Allah jelas menantang kita dan mengibarkan bendera perang, istilahnya. Allah mengajak perang buat mereka yang terjerumus dalam riba. Lebih-lebih yang tidak punya keinginan untuk keluar. Sudah pasti Allah sangat tidak suka terhadap apa yang sudah diambil keputusannya seperti riba yang saya maksud. Nah, setelah saya inisiatif, ternyata Allah mudahkan. Tentunya dengan cara-cara spiritual, karena saya tahu saya tidak punya uang di kala itu. Saya tidak punya uang untuk membayar hutang tersebut. Beberapa langkah saya lakukan, saya coba istikharah, saya coba untuk duduk sendiri dan benar-benar bermunajat kepada Allah dan mengutamakan niat saya. Yang pertama adalah niat yang kuat, yang keras untuk keluar dari riba. Sehingga saya mencoba untuk menerapkan beberapa cara yang pada kesempatan kali ini saya ingin share ke kamu. Cara-caranya adalah yang pertama ya, kita langsung saja pembahasannya. Saya benar-benar yang pertama itu mengakui sengaku-ngakunya, serendah-rendahnya saya, bahwa ternyata saya butuh pertolongan Allah. Dan saya sadar banget, ini keputusan saya yang ambil, sayalah yang berdosa, sayalah yang bersalah, Allah tidak bersalah. Lalu saya sadar juga betapa bermasalahnya kita kalau kita terjerumus dalam riba. Sehingga kuatlah niat saya untuk keluar dari sana. Lalu saya jujur yang saya maksud adalah menyelaraskan antara pikiran dan hati. Menyelaraskan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, karena realitanya kita ini sebenarnya setiap hari 1 kali 24 jam selama kita sadar itu kita berantem dengan pikiran kita sendiri. Artinya ada ketidakcocokan, tapi sayangnya itu hampir setiap waktu. Pikiran saya mengatakan A, hati saya mengatakan B. Contoh konkretnya, kalau pikiran saya karena terbelenggu oleh mental block di kala itu ketika saya menginginkan uang 300 juta untuk bayar riba, itu hati saya menolak. Emang dari mana jalannya? Sebenarnya menurut saya itu jatuhnya pada was-was. Saya banyak minta ampun kepada Allah karena saya sudah sebenarnya pada intinya juga meragukan Allah di kala itu. Jadi saya jujur, saya coba nyamankan hati saya coba tenangkan hati saya, kemudian menangislah saya di sana bahwa saya ternyata sudah berdosa. Jadi poin pertama, jujurlah kepada Allah bahwa jika pikiranmu butuh,
tunjukkan bahwa hatimu benar-benar pasrah kepada Allah. Jadi hati juga mengatakan, iya, saya butuh pertolonganmu ya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengahlikan sholawat itu tak terhingga, tak terhitung, dan gak mau ngitung saya. Hampir setiap waktu, setiap saya ingat, saya bersolawat. Karena saya memahami fadilah sholawat itu luar biasa, atau manfaat kita membaca sholawat itu luar biasa. Karena memang saya pernah diedukasi bahwa ketika kamu menginginkan sesuatu, Gus, apa-apa itu disolawatin. Setiap kali kamu punya keinginan atau punya harapan atau punya doa, maka doa yang baik itu diawali dengan sholawat, diakhiri juga dengan sholawat. Jadi saya mendawamkan sholawat itu hampir setiap kali saya ingat. 1 kali 24 jam selama mata saya terjaga, pikiran saya masih ingat, saya ulang-ulang itu sholawat. Dan bahkan kalau saya diam sendiri, saya lafalkan itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai pada akhirnya seperti terkesan terkecoh pikiran saya, hati saya terkecoh, seakan-akan saya tidak merasa punya hutang. Saya meyakini bahwa ini adalah fadilah dari sholawat. Saya meyakini bahwa Allah yang merubah saya melalui karomahnya sholawat di dalam hati saya. Saya merasa bahwa hutang saya lunas, riba saya lunas, pasti lunas dan pasti dilunaskan oleh Allah. Entah kenapa di dalam hati sangat yakin, dan pada akhirnya tekanan mental saya itu berubah menjadi let go, berubah menjadi ya udah deh, biar nanti Allah yang urus. Intinya saya terus bergerak, saya tidak diem. Jadi sabar itu bukan diem, sabar itu bergerak. Karena pasrah dengan putus asa itu sangatlah berbeda, tipis perbedaannya. Kalau saya sabar tetapi saya memilih untuk berbuat, terus bergerak, bagaimana saya bisa mendapatkan solusinya, bagaimana Allah bisa memberikan saya solusi, kemudian saya aplikasikan. Jadi yang kedua adalah mendawamkan sholawat, mengahlikan sholawat. Nggak ada patokan berapa banyaknya, sebanyak-banyaknya dimanapun saat kamu ingat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena saya menyadari bahwa ini adalah dosa, maka saya banyak-banyak beristighfar ke Allah, banyak-banyak minta ampun ke Allah. Belum lagi dosa-dosa yang lainnya. Tetapi kalau bicara tentang istighfar begini, saya itu kalau beristighfar ke Allah, karena saya tahu kadang-kadang hati saya itu suka lupa, pikiran saya pun suka lupa. Nah, ketika saya ingat, saya beristighfar itu dengan rasa saya nggak bisa banyak-banyakan dalam beristighfar. Tetapi kalau misalkan kamu bisa membacanya banyak, itu juga sah, itu boleh, bahkan itu dianjurkan, disarankan. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita beristighfar, itu kita tahu persis dosa-dosa yang kita perbuat. Bahkan kadang-kadang ketika sudah dalam khusyuk dalam beristighfar, dosa-dosa itu terbayangkan dalam pikiran kita. Muncul tiba-tiba, oh ya saya pernah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kadang-kadang sampai nggak ingat waktu, nggak ingat kondisi, ternyata tangisan itu keluar. Jadi saya minta ampun ke Allah, bahkan saya sebutkan dosa-dosa sepanjang saya bisa mengingat, termasuk riba. Saya pernah melakukan ini ya Allah, saya sudah mengambil kesalahan yang sangat fatal, dan sayalah yang bersalah, bukan Engkau ya Allah. Karena saya yakin, saya percaya bahwa yang terjadi dalam hidup saya adalah ulah saya sendiri. Saya tidak menyalahkan siapapun. Intinya saya tetap minta ampun ke Allah. Dan hanya Allah yang bisa memberikan keajaiban. Itu keyakinan tiba-tiba semakin timbul, dan semakin tumbuh dalam diri saya. Bahkan selain sholawat, saya juga mendawamkan istighfar itu benar-benar dengan rasa. Tetapi di dalam hati saya tidak menghukum diri saya sendiri. Artinya kalau sudah ada kata hukuman untuk diri sendiri, maka sulit untuk move on. Jadi nggak bisa fokus, malah fokusnya hanya menghukum diri sendiri. Diri ini bersalah sedemikian rupa sampai benar-benar kita udah nggak ada maaf untuk diri sendiri, dan itu sesuatu yang salah. Menyadari kesalahan itu boleh, tetapi terlalu dalam menyalahkan diri sendiri itu yang menurut saya kurang pas. Karena nanti titik fokusnya dan feel-nya itu menjadi low, menjadi lemah. Akhirnya nanti efeknya bisa ketarik sesuatu yang lebih negatif lagi. Karena sebab rasa di dalam diri kita yang negatif. Jadi banyakin istighfar dan benar-benar diakui dosanya, kemudian dimintai tobat kepada Allah. Karena istighfar ini manfaatnya dua. Selain Allah ampunkan dosa kita, istighfar juga berfungsi untuk membuka pintu rezeki, karena termaktub di dalam 8 pintu rezeki. Jadi percaya dan yakinlah bahwa istighfar juga membuka pintu rezeki, dan insya Allah Allah mudahkan. Kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah saya belajar untuk menerima semua kondisi berproses di kala itu. Semua kondisi baik itu baik, baik itu buruk, itu saya terima. Karena saya sudah tidak berdaya, dalam artian
Saya meyakini Allah sudah mendesain hidup saya ini menjadi hidup yang lebih berarti. Allah desain pikiran saya agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi apapun mau baik mau buruk saya terima dengan lapang dada, dengan legowo, orang Jawa bilang. Kalau sesuatu yang positif saya terima, itu saya ekspresikan dengan cara saya berbahagia. Kemudian saya bersyukur kalau Allah berikan saya hadiah. Tetapi kalau misalkan saya diberikan sesuatu yang tidak baik menurut sudut pandang saya mengekspresikan rasa syukur itu dengan menerima dan mengucapkan kepada Allah, terima kasih ya Allah, Engkau pasti punya niat baik, Engkau pasti merencanakan sesuatu yang baik untuk saya di masa yang akan datang. Walaupun saya melihat kejadian atau satu kejadian yang datang kepada saya itu adalah negatif, sudut pandang saya ya, tapi kalau menurut Allah sudah pasti yang baik. Karena menurut manusia baik belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut manusia belum tentu buruk menurut Allah. Artinya yang terjadi sudah pastilah yang terbaik. Jadi poin keempat adalah syukur, menerima semua kondisi. Seiring berjalannya waktu, ide-ide muncul, Allah cukupkan. Kemudian ada uang, cukup uang. Tapi tahu nggak teman-teman, syaitan datang. Syaitan datang di dalam hati saya berbisik atau membisikkan seperti yang saya jelaskan tentang surat An-Nas beberapa hari yang lalu. Dia berbisik, udah ada duit tuh, udah bayar aja setiap bulannya, nggak usah ditutup. Takutnya besok-besok kamu perlu. Itu bahasa hati. Saya yakin Anda juga merasakan hal yang sama ketika sudah dapat duit mestinya bisa ditutup, bisa dibayar, udah lepas dari riba, tetapi kadang-kadang kita tergoda malah nyaman di riba, tapi tanpa kita sadari malah menggerus ke dalam lebih dalam lagi. Itu yang keempat ya, jadi bersyukur. Ada satu poin lagi, yaitu sedekah. Sembari saya berikhtiar, sembari saya nikmati perjalanan hidup, sembari saya kadang-kadang galau, sembari saya bersolawat, beristighfar, saya rutin dalam sedekah. Saya mulai memperbaiki pola-pola sedekah saya, baik itu secara kualitas dan juga kuantitas. Banyak kalau konten-konten atau video-video saya yang saya upload itu membahas tentang sedekah itu banyak. Paling tidak saya akan informasikan ke kamu, menurut saya pribadi, untuk kuantitas itu perlu memang, tapi ada hal yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah 2,5% untuk persentasenya ya. 2,5% itu pun bagi saya bukan sedekah. Menurut saya loh ya, kita boleh berbeda. Karena 2,5% itu hak orang lain. Jadi saya mengembalikan, bukan bersedekah, belum bersedekah. Saya mengembalikan hak orang lain 2,5%. Kemudian yang kedua ada 10%. 10% itu menyelamatkan harta kita dari bala, dari penipuan, dari kerugian dan lain-lain. Secara ajaib nanti akan Allah jaga ketika kita menjaga sedekah kita atau sedekah kita. Yang terakhir 20% dan seterusnya. Nah 20% dan seterusnya ini bagi saya inilah yang disebut percepatan keajaiban itu terjadi dalam hidup kita. Itu kalau kuantitas ya persentasenya. Nah kualitasnya seperti apa? Saya mulai jujur lagi kepada Allah. Mulai jujur ketika saya bersedekah. Saya nggak sungkan untuk minta ke Allah. Kenapa? Karena perintah Allah. Meminta atau berdoa itu perintah Allah. Jadi saya lakukan sedekah. Ketika sedekah hati saya plong, hati saya legowo, tenang, let go. Saya berdoa. Saya manfaatkan untuk berdoa di sana. Tidak ada larangan untuk berdoa. Hanya saja kalau teman-teman mengartikan balasan, mungkin ada beberapa orang yang akan tidak sependapat. Menurut saya bukan balasan sih. Bukan balasan. Ya berdoa, meminta. Beda ya kita meminta balasan dengan kita meminta. Meminta itu dalam konsep berdoa. Beda Bapak Ibu. Jadi pikirannya diluruskan, dibenahi. Karena ikhlas menurut saya adalah tidak boleh berharap selain daripada Allah. Dan jika harapan itu kamu tumpukan kepada Allah, menurut saya itu sah, itu boleh. Lantas kalau bukan kepada Allah, kepada siapa saya harus berharap? Seperti itu teman-teman. Ada 5 poin dan 5 penjelasan juga. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Ayo benahi hati. Intinya percaya saja ke Allah bahwa Allah pasti mencukupi dan menyelesaikan semua masalah kita. Kalau kita menyelesaikan itu nggak bisa. Bukan kita yang menyelesaikan. Kita hanya menjalani, Allah yang selesaikan semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Saya Bagus Baraja. Al-Fakir, Ad-Dhaifillah, si miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wallahu a'lam bishawab.